Halo penyembah Tuhan sampai penyembah batu ginjal, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Senang sekali bisa kembali membedah fenomena-fenomena yang selama ini dianggap sakral, namun jika kita preteli satu persatu menggunakan pisau analisis logika dan sains, sebenarnya menyisakan banyak sekali pertanyaan yang menggantung. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana imajinasi manusia tentang sesuatu yang di atas sana selalu terjebak dalam keterbatasan biologis yang sangat sempit? Kita sering melihat lukisan, relief, hingga deskripsi tekstual tentang entitas langit yang disebut malaikat atau makhluk gaib lainnya. Satu hal yang hampir selalu ada adalah sayap. Dari perspektif sejarah pemikiran manusia, ini sebenarnya adalah sebuah anomali logika yang sangat menarik untuk dibahas. Kita diberitahu bahwa makhluk-makhluk ini adalah entitas cahaya, ruh, atau sesuatu yang bersifat non-material, sebuah substansi yang tidak terikat oleh hukum fisika duniawi. Namun di saat yang sama, narasi agama-agama besar selalu memvisualisasikan mereka dengan atribut fisik yang sangat mekanis, yaitu sayap yang mengepak. Ini adalah kontradiksi yang sangat fundamental karena jika kita berbicara tentang makhluk gaib atau imaterial, konsep aerodinamika seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Sangat menggelitik kalau kita pikirkan lebih dalam. Sayap secara fungsional adalah alat untuk menciptakan gaya angkat atau lift dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara. Seekor burung harus mengepakkan sayap untuk mendorong molekul udara ke bawah agar tubuhnya bisa terangkat ke atas. Sekarang, bayangkan sebuah entitas yang katanya tidak memiliki massa, tidak terbuat dari daging dan tulang, melainkan dari cahaya atau energi murni. Mengapa mereka membutuhkan perangkat mekanis yang tujuannya adalah memanipulasi udara? Jika mereka adalah makhluk metafisika yang bisa menembus tembok, berpindah tempat dalam sekejap dan berada di dimensi yang berbeda dari manusia, maka keberadaan sayap itu bukan lagi sekadar simbol kekuatan, melainkan sebuah cacat logika dalam penggambaran. Ini seperti kita mencoba memasang roda pada sebuah pikiran, atau memberikan knalpot pada sebuah ide. Itu tidak masuk akal. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa para penulis kitab suci atau orang-orang di masa lalu tidak mampu membayangkan cara berpindah tempat di udara selain dengan meniru apa yang mereka lihat di alam, yaitu burung dan serangga. Ketidakmampuan imajinasi ini sebenarnya adalah bukti bahwa agama seringkali hanyalah proyeksi dari keterbatasan pengetahuan manusia pada zamannya. Di zaman kuno, ketika manusia melihat ke langit, satu-satunya hal yang bisa menaklukkan gravitasi adalah makhluk bersayap. Maka secara otomatis, ketika mereka ingin menciptakan sosok pesuruh Tuhan yang bisa turun dari langit dan naik kembali ke atas, mereka memberikan sayap kepada sosok tersebut. Mereka tidak bisa membayangkan konsep antigravitasi, teleportasi kuantum, atau manipulasi ruang waktu yang lebih canggih. Bagi mereka, terbang ya harus pakai sayap. Itulah sebabnya malaikat dalam tradisi Abrahamik atau makhluk-makhluk langit dalam mitologi Yunani dan Persia semuanya memiliki anatomi yang serupa dengan unggas. Padahal, jika kita menggunakan logika sains modern, penggunaan sayap untuk menembus batas atmosfer adalah ide yang sangat konyol. Mari kita bicara tentang jarak dan medium. Narasi agama seringkali menceritakan bagaimana makhluk-makhluk ini, termasuk kendaraan gaib seperti burak, melakukan perjalanan lintas dimensi atau perjalanan dari bumi menuju arsy atau singgasana Tuhan yang berada di langit tertinggi. Masalahnya, sains telah membuktikan bahwa di luar atmosfer bumi terdapat ruang hampa udara atau vakum. Di ruang vakum tidak ada molekul udara yang bisa didorong oleh sayap. Jadi mau sebanyak apapun malaikat mengepakkan sayap mereka, atau sekeras apapun burak mengepakkan sayapnya di luar angkasa, mereka tidak akan bergerak 1 inci pun. Ini adalah prinsip dasar fisika. Pesawat terbang menggunakan sayap karena ada udara, sementara roket di luar angkasa menggunakan thruster atau prinsip aksi-reaksi dengan membuang massa ke arah berlawanan untuk bisa bergerak. Jika malaikat digambarkan terbang dengan sayap menuju langit ketujuh, maka secara teknis mereka akan terjebak dan terombang-ambing di lapisan eksosfer karena sayap mereka kehilangan fungsinya. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa deskripsi makhluk langit ini sangatlah bumi-sentrik atau berpusat pada pengalaman manusia di bumi saja. Para pembuat narasi ini nampaknya tidak tahu bahwa langit itu luas, hampa, dan tidak ramah terhadap anatomi burung. Mereka membayangkan langit sebagai kubah biru yang penuh udara hingga mencapai singgasana Tuhan.
Ketidaktahuan ini kemudian dibungkus dengan bahasa-bahasa puitis dan klaim-klaim gaib untuk menutupi ketidakkonsistenan logikanya. Jika memang mereka makhluk gaib, seharusnya mereka tidak butuh sayap sama sekali. Mereka seharusnya bergerak dengan kehendak atau dengan mekanisme yang jauh melampaui biologi. Namun, karena agama adalah produk budaya manusia, maka teknologi yang diberikan kepada para malaikat ini pun mentok di teknologi biologis tingkat burung. Lebih jauh lagi, mari kita bedah klaim tentang kecepatan mereka. Sering disebutkan bahwa malaikat bergerak sangat cepat, bahkan ada yang menafsirkan kecepatannya setara atau melebihi kecepatan cahaya. Disinilah letak komedi fisika yang lebih besar. Menurut teori relativitas Einstein, ketika sebuah objek bermassa mendekati kecepatan cahaya, massanya akan menjadi tak terhingga. Namun, katakanlah, mereka adalah makhluk energi murni. Jika Anda bergerak pada kecepatan cahaya, konsep mengepakkan sayap menjadi benar-benar redundan dan tidak berguna. Pada kecepatan 299.792 km per detik, struktur fisik seperti sayap justru akan menjadi hambatan atau drag yang luar biasa jika ada materi sekecil apapun di jalurnya, atau secara fungsional tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pergerakan. Menggunakan sayap untuk bergerak dengan kecepatan cahaya itu seperti mencoba mempercepat laju jet tempur dengan menggunakan dayun kayu. Itu adalah dua skala teknologi dan logika yang tidak akan pernah bertemu. Kejanggalan-kejanggalan ini jarang sekali dipertanyakan oleh penganut agama, karena mereka sudah terbiasa menerima dogma tanpa cadangan kritis. Ada satu dalil yang sering dikutip dalam literatur keagamaan yang sebenarnya sangat merendahkan kecerdasan manusia dalam memahami alam. Ada pertanyaan retoris yang diajukan, kenapa burung bisa terbang di angkasa? Dan alih-alih menjelaskan tentang struktur tulang yang berongga, bentuk sayap airfoil yang menciptakan perbedaan tekanan udara sesuai prinsip Bernoulli, atau otot pectoralis yang kuat, jawaban yang diberikan justru sangat simplistik, karena ditahan oleh izin Tuhan. Ini adalah upaya mematikan nalar ilmiah. Jawaban izin Tuhan adalah jalan pintas mental untuk menghindari penjelasan mekanis yang sebenarnya bisa diobservasi. Jika burung terbang hanya karena izin Tuhan dan bukan karena hukum fisika, maka seharusnya Tuhan juga bisa memberikan izin kepada batu untuk terbang dengan cara yang sama. Tapi nyatanya, hukum alam itu konsisten. Ketika agama gagal menjelaskan mekanisme terbangnya burung secara saintifik, tidak mengherankan jika mereka juga gagal memberikan deskripsi yang masuk akal tentang bagaimana makhluk langit mereka beroperasi. Mereka mencampur adukan konsep gaib dengan biologis secara serampangan. Di satu sisi ingin terlihat perkasa dengan sayap-sayap yang besar dan megah, namun di sisi lain klaimnya adalah makhluk non-fisik. Ini adalah bentuk visual storytelling purba yang tujuannya untuk memukau orang awam yang memang saat itu belum mengenal hukum gravitasi Newton atau mekanika fluida. Bagi orang masa lalu, sesuatu yang terbang tanpa sayap mungkin akan dianggap lebih aneh atau tidak bisa dibayangkan. Jadi sayap diberikan sebagai alat legitimasi bahwa ini loh mereka sedang terbang. Jika kita telisik lebih dalam ke dalam teks-teks klasik, penggambaran malaikat seringkali mencapai level yang sangat surrealis dan jujur saja agak berlebihan secara mekanis. Ada deskripsi yang menyebutkan malaikat tertentu memiliki ratusan, bahkan ribuan sayap. Secara estetika mungkin ini dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan dan hierarki kekuasaan. Namun jika kita menggunakan perspektif biomekanika, ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi gerak. Bayangkan sebuah organisme atau dalam hal ini entitas yang harus mengordinasikan ribuan sayap secara bersamaan. Jika tujuan sayap adalah untuk terbang, maka sayap tambahan yang terlalu banyak justru akan menciptakan turbulensi yang saling bertabrakan, membuat makhluk tersebut tidak bisa bergerak maju dengan stabil. Ini memperkuat argumen bahwa sayap dalam teks agama hanyalah simbolisme puitis yang dipaksakan masuk ke dalam ranah fisik, tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu sebenarnya bekerja. Penulis kuno berpikir bahwa jika dua sayap itu hebat, maka 1000 sayap pasti 1000 kali lebih hebat. Ini adalah logika kuantitatif yang sangat primitif. Hal ini juga membawa kita pada masalah anatomi dasar yang sering terlewatkan. Dalam biologi vertebrata di bumi, kita mengenal konsep tetrapoda, makhluk dengan 4 anggota gerak. Burung mengubah tangan mereka menjadi sayap, sementara manusia menggunakan tangan untuk memegang. Namun, malaikat digambarkan sebagai humanoid yang memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan sepasang atau lebih sayap di punggungnya. Secara evolusioner dan anatomis, ini berarti malaikat adalah makhluk heksapoda atau memiliki 6 anggota gerak, mirip dengan serangga.
Masalahnya, struktur otot yang dibutuhkan untuk menggerakkan sayap yang cukup besar untuk mengangkat berat tubuh manusia dewasa itu sangat masif. Seekor burung memiliki tulang dada atau karina yang sangat menonjol untuk tempat melekatnya otot dada yang kuat. Jika malaikat benar-benar makhluk fisik yang terbang dengan sayap, dada mereka haruslah sangat membusung ke depan dengan massa otot yang luar biasa besar, sehingga mereka tidak akan terlihat seperti sosok ramping dan elegan yang kita lihat di lukisan-lukisan Renaissance atau ilustrasi buku agama. Sekali lagi, imajinasi manusia tentang keindahan seringkali bertabrakan dengan realitas fisika yang keras. Ketidakkonsistenan ini sebenarnya adalah pola yang berulang dalam sejarah mitologi. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk menciptakan makhluk chimera, menggabungkan bagian-bagian dari hewan yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita melihat ini pada Sphinx, Pegasus, hingga Griffin. Malaikat hanyalah versi religius dari tren copy-paste biologis ini, menggabungkan tubuh manusia yang dianggap sebagai puncak ciptaan dengan sayap burung yang dianggap sebagai simbol kebebasan dan ketinggian adalah cara termudah untuk menciptakan sosok yang terlihat superior. Masalahnya, ketika agama mengklaim bahwa ini bukan sekadar mitos tapi realitas gaib, disitulah letak tanggung jawab intelektualnya. Jika mereka gaib, kenapa butuh fitur fisik dari hewan darat? Ini seperti mencoba menjelaskan cara kerja internet dengan menggunakan analogi merpati pos, tapi kemudian bersikeras bahwa merpati pos itu benar-benar ada di dalam kabel fiber optik kita. Mari kita bahas lebih lanjut tentang burak yang sering digambarkan sebagai makhluk hibrida antara kuda dan keledai, lengkap dengan wajah manusia dan sayap di sisi tubuhnya. Dalam peristiwa Isra Miraj, burak disebut sebagai kendaraan untuk menembus lapisan-lapisan langit dalam waktu semalam. Pertanyaannya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, yang katanya menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan satu kata, perlu menyediakan seekor hewan tunggangan yang memiliki sayap untuk seorang nabi? Jika perjalanannya bersifat metafisik atau melampaui ruang dan waktu, maka sayap adalah atribut yang benar-benar tidak berguna. Sayap pada burak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi visual bagi audiens di abad ke-7 agar mereka bisa membayangkan konsep perjalanan cepat. Bagi orang yang transportasi tercepatnya adalah kuda, maka kuda bersayap adalah puncak dari imajinasi kecepatan. Namun, bagi kita yang hidup di era eksplorasi ruang angkasa, ide menggunakan hewan bersayap untuk mencapai ujung alam semesta terdengar seperti lelucon sains fiksi yang buruk. Jika kita melihat bagaimana udara menipis seiring bertambahnya ketinggian, kita tahu bahwa pada titik tertentu, sayap akan kehilangan fungsinya sama sekali karena tidak ada lagi medium untuk ditekan. Di atas ketinggian sekitar 100 km, yang kita kenal sebagai garis Kármán, atmosfer sudah terlalu tipis untuk mendukung penerbangan aerodinamis. Jika malaikat harus naik ke langit, mereka akan menghadapi kehampaan total. Di sini, tidak ada suara, tidak ada udara, dan tidak ada tekanan. Sayap-sayap itu akan menjadi beban mati. Jika penganut agama berargumen bahwa sayap malaikat itu berbeda, itu sayap cahaya, maka kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa harus berbentuk sayap? Cahaya tidak mengepak. Cahaya merambat dalam gelombang elektromagnetik. Membentuk energi atau cahaya menjadi bentuk sayap burung adalah keterbatasan estetika manusia, bukan kebutuhan fungsional entitas langit. Ini adalah bukti kuat bahwa malaikat diciptakan oleh pikiran manusia yang terikat pada gravitasi, bukan oleh pencipta alam semesta yang paham hukum fisika. Selain itu, klaim tentang kecepatan cahaya yang sering disematkan pada malaikat menciptakan paradoks lain. Cahaya tidak memiliki masa diam. Jika malaikat terbuat dari cahaya, mereka secara teknis tidak memiliki bentuk fisik tetap dan akan selalu bergerak pada kecepatan c di ruang hampa. Namun dalam narasi agama, malaikat sering digambarkan bisa berdiri, duduk, berbicara, bahkan bergulat atau melakukan tindakan fisik lainnya. Begitu cahaya berhenti atau melambat untuk berinteraksi dengan materi, ia bukan lagi cahaya dalam pengertian murni. Jika mereka memiliki struktur yang bisa mengepakkan sayap, berarti mereka memiliki massa. Dan jika mereka memiliki massa, mereka tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan cahaya. Sinkronisasi antara sifat gaib, kecepatan cahaya, dan anatomi bersayap ini adalah kekacauan logika yang hanya bisa diterima jika kita berhenti berpikir kritis. Lalu, kita kembali ke fenomena burung yang terbang tadi. Jawaban karena izin Tuhan dalam teks agama
sebenarnya adalah bentuk keputusasaan intelektual. Itu adalah upaya untuk mengklaim otoritas atas alam semesta tanpa mau bersusah payah memahami mekanismenya. Dengan mengatakan bahwa burung terbang karena ditahan oleh tangan tak terlihat dari pencipta, agama mencoba mencuri kredit dari evolusi dan fisika. Jika burung terbang karena izin Tuhan, apakah itu berarti ketika burung tertembak jatuh atau menabrak kaca, Tuhan tiba-tiba mencabut izinnya? Atau apakah hukum gravitasi tiba-tiba dihidupkan kembali untuk burung tersebut? Penjelasan seperti ini tidak memberikan ruang bagi observasi dan eksperimen. Ini adalah mentalitas yang menutup pintu rasa ingin tahu. Padahal, burung terbang karena desain sayapnya mengikuti prinsip perbedaan kecepatan udara yang menciptakan gaya angkat, sesuatu yang sangat teknis dan bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan intervensi mistis sama sekali. Sayangnya, pola pikir yang sama diterapkan pada konsep malaikat. Karena orang masa lalu tidak tahu bagaimana sesuatu bisa berada di langit tanpa jatuh, mereka menciptakan narasi sayap dan izin Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa di luar sana ada orbit, ada inersia, dan ada ruang hampa. Bagi mereka, langit adalah tempat yang berat dan padat di mana Tuhan bersemayam, sehingga butuh usaha fisik, mengepakkan sayap untuk mencapainya. Ini adalah gambaran kosmos yang sangat sempit dan lokal. Jika kita melihat alam semesta yang luasnya miliaran tahun cahaya ini, membayangkan makhluk bersayap terbang di antaranya terasa sangat naif, seperti membayangkan seseorang mencoba menyeberangi Samudra Pasifik dengan menggunakan ban lengan plastik. Kalau kita mau jujur secara intelektual, konsep atmosfer surgawi yang tersirat dalam keberadaan sayap malaikat ini sebenarnya menggerdilkan konsep ketuhanan itu sendiri. Jika malaikat memerlukan sayap untuk bermigrasi dari satu titik ke titik lain di langit, secara tidak langsung, narasi agama sedang mengatakan bahwa surga atau alam gaib memiliki kepadatan udara. Mengapa? Karena tanpa fluida, baik itu udara atau gas tertentu, sayap tidak akan memiliki fungsi mekanis. Ini menciptakan sebuah dilema ontologis. Apakah alam gaib itu benar-benar murni spiritual, atau sebenarnya hanya sebuah dimensi fisik paralel yang masih tunduk pada hukum aerodinamika? Jika itu adalah dimensi spiritual yang tidak terikat materi, maka deskripsi sayap adalah sebuah redundansi yang konyol. Namun, jika itu adalah dimensi yang memiliki udara, maka tempat itu bukanlah tempat yang suci secara metafisika, melainkan sekadar ekosistem biologis lain yang kebetulan belum kita petakan. Penyebutan sayap ini juga menabrak satu hukum fisika yang sangat mendasar, yaitu Square Cube Law, atau hukum kuadrat kubik. Hukum ini menjelaskan bahwa jika Anda memperbesar ukuran suatu objek, volumenya akan meningkat jauh lebih cepat daripada luas permukaannya. Masalahnya, bagi malaikat yang sering digambarkan memiliki ukuran raksasa, ada yang katanya telapak kakinya saja menutup ufuk, adalah beban tubuh mereka akan menjadi sangat masif. Untuk bisa mengangkat tubuh sebesar itu di atmosfer bumi, mereka akan membutuhkan bentang sayap yang luasnya mungkin berkilo-kilometer dan otot dada yang tebalnya ratusan meter. Secara struktural, tulang atau kerangka apapun yang terbuat dari materi organik tidak akan sanggup menahan beban tersebut. Mereka akan hancur oleh beratnya sendiri bahkan sebelum sempat mengepakkan sayap. Jadi, penggambaran malaikat sebagai makhluk raksasa yang terbang dengan sayap bukan hanya tidak masuk akal secara astronomis, tapi juga mustahil secara struktural di bawah hukum gravitasi manapun yang kita kenal. Ironisnya, ketika kita melihat drone atau roket hari ini, kita melihat sesuatu yang terbang tanpa perlu mengepakkan sayap seperti burung. Kita telah melampaui imajinasi para nabi dan penulis kitab suci. Roket menggunakan prinsip kekekalan momentum untuk bergerak di ruang hampa, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam deskripsi perjalanan burak. Jika burak benar-benar kendaraan yang dirancang oleh pencipta semesta yang maha tahu, bukankah seharusnya desainnya lebih canggih daripada sekedar kuda dengan sayap burung? Mengapa sang pencipta yang menciptakan galaksi dan lubang hitam masih menggunakan estetika zaman perunggu untuk kendaraan antar dimensinya? Jawabannya sederhana. Karena burak bukan diciptakan oleh Tuhan, melainkan oleh imajinasi manusia abad ke-7 yang hanya tahu bahwa kuda itu cepat dan burung itu terbang. Kita juga harus menyoroti betapa antroposentrisnya penggambaran makhluk langit ini. Kenapa malaikat harus punya wajah manusia? Kenapa mereka punya tangan dan kaki? Kenapa mereka memakai pakaian atau mahkota dalam beberapa tradisi? Semua ini menunjukkan bahwa kita sedang melihat sebuah proyeksi diri. Manusia adalah makhluk yang sangat narsistik.
kita cenderung menciptakan Tuhan dan pelayannya sesuai dengan citra kita sendiri, hanya saja dengan tambahan beberapa fitur hewan yang kita kagumi. Sayap adalah fitur tambahan yang paling mudah untuk memberikan kesan suci dan transenden. Padahal, jika ada entitas yang benar-benar bisa berpindah antar galaksi, anatomi mereka mungkin akan sangat asing dan tidak akan menyerupai apapun yang ada di bumi, apalagi menyerupai unggas. Ketergantungan pada simbolisme sayap ini juga mengabaikan kenyataan bahwa sayap adalah organ yang sangat rentan. Di atmosfer atas yang dingin dan penuh radiasi, atau di luar angkasa yang dipenuhi mikrometeoroid, sayap-sayap lebar tersebut akan menjadi sasaran empuk kerusakan fisik. Jika malaikat adalah prajurit Tuhan, memberikan mereka sayap yang rapuh adalah kesalahan taktis yang fatal. Namun tentu saja bagi penganut agama, semua keberatan saintifik ini akan dijawab dengan satu kalimat sakti. Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah dinding yang dibangun untuk menghentikan diskusi. Tapi bagi kita yang mencari kebenaran berdasarkan data dan observasi, kalimat itu hanyalah pengakuan bahwa narasi tersebut memang tidak memiliki dasar rasional yang kuat. Narasi-narasi ini bertahan bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka indah dan memberikan rasa takjub. Manusia menyukai cerita tentang makhluk-makhluk agung yang turun dari langit dengan sayap putih yang berkilau. Itu adalah estetika yang menenangkan. Namun, kita harus berani membedakan antara estetika mitologis dan realitas objektif. Ketika kita mulai mempertanyakan kenapa makhluk non-material butuh alat mekanis materi, kita sebenarnya sedang meruntuhkan fondasi klaim keberadaan mereka. Kita sedang menyadari bahwa seluruh struktur langit yang digambarkan agama adalah sebuah konstruksi puitis yang dibuat oleh orang-orang yang mengira bumi itu datar dan langit adalah atap yang keras. Dalam pandangan dunia seperti itu, sayap memang masuk akal. Tapi dalam alam semesta yang kita kenal hari ini, sayap di punggung malaikat tak lebih dari sekedar kostum karnaval kuno yang ketinggalan zaman. Menariknya, kalau kita mau menelusuri silsilah ide ini, kita akan menemukan bahwa konsep malaikat bersayap bukanlah sebuah wahyu yang tiba-tiba turun dari langit, melainkan hasil asimilasi budaya dan evolusi artistik manusia selama ribuan tahun. Sebelum agama-agama Abrahamik mendominasi narasi dunia, peradaban kuno seperti Sumeria, Asyur, dan Babilonia sudah lebih dulu menciptakan makhluk-makhluk penjaga yang disebut Lamasu. Makhluk berkepala manusia, bertubuh banteng atau singa, dan tentu saja memiliki sayap besar. Ide ini kemudian diserap oleh tradisi Persia melalui Zoroastrianisme dengan sosok Farafaharnya. Jadi, ketika kita melihat malaikat dalam teks agama sekarang, kita sebenarnya sedang melihat sebuah produk daur ulang dari mitologi pagan kuno yang mencoba menggambarkan kekuasaan melalui simbolisme hewan. Sayap adalah simbol universal untuk kecepatan dan koneksi antara bumi dan langit di masa ketika manusia belum mengenal transmisi data nirkabel atau gelombang radio. Ini murni masalah keterbatasan alat komunikasi kognitif manusia di masa itu. Seringkali, pembela agama berdalih bahwa penggambaran sayap itu hanyalah sebuah metafora atau cara Tuhan berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti manusia. Namun, argumen ini justru menciptakan lubang logika yang lebih besar. Jika Tuhan adalah sang pendidik agung, bukankah seharusnya dia memberikan pengetahuan yang akurat daripada memperkuat delusi biologis? Kenapa tidak memberikan visi tentang entitas yang bergerak melalui manipulasi dimensi ruang waktu atau energi kuantum? Dengan tetap menggunakan narasi sayap, agama justru memenjarakan pikiran manusia dalam konsep-konsep yang salah tentang cara kerja alam semesta. Ini seperti seorang guru yang bersikeras mengajarkan bahwa petir adalah suara kemarahan raksasa kepada muridnya, hanya karena dia pikir muridnya terlalu bodoh untuk memahami muatan listrik statis di awan. Dampaknya, selama berabad-abad, umat manusia lebih sibuk menghitung jumlah sayap malaikat daripada mencoba memahami hukum aerodinamika atau mekanika orbital. Mari kita bahas aspek teknis lainnya yang sering diabaikan, suhu dan radiasi. Jika malaikat atau makhluk seperti buruk harus terbang menembus atmosfer untuk mencapai langit, mereka akan menghadapi perubahan suhu yang ekstrim. Di lapisan termosfer, suhu bisa melonjak hingga ribuan derajat Celcius karena radiasi matahari, sementara di ruang antar planet, suhunya mendekati nol mutlak.
Sayap yang terbuat dari materi biologis atau cahaya yang berbentuk sayap harus menghadapi tantangan termodinamika ini. Tanpa sistem perlindungan panas seperti heat shield pada pesawat ulang-alik, sayap-sayap itu akan terbakar atau membeku seketika. Jika mereka goib dan tidak terpengaruh oleh suhu, maka kita kembali lagi ke pertanyaan yang sama. Untuk apa ada struktur sayap jika mereka tidak berinteraksi dengan materi di sekitarnya? Struktur fisik ada karena ada fungsi lingkungan. Sayap ada karena ada udara. Jika lingkungannya adalah vakum yang penuh radiasi, keberadaan sayap bukan hanya tidak berguna, tapi juga secara estetika sangat tidak selaras dengan realitas kosmik. Selain itu, ada masalah efisiensi energi. Mengepakkan sayap membutuhkan energi kimia atau kinetik yang sangat besar. Seekor kolibri harus makan terus-menerus untuk menjaga detak jantung dan kepakan sayapnya yang sangat cepat. Jika malaikat memiliki sayap dan mereka mengepakkannya, dari mana sumber energinya? Apakah mereka makan? Jika mereka mendapatkan energi dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan cara berpindah yang lebih hemat energi daripada gerakan mekanis yang melelahkan seperti itu? Di dunia nyata, kita terus bergerak menuju efisiensi. Dari mesin uap ke motor listrik, dari baling-baling ke mesin jet. Agama, secara kontras, tetap terjebak pada teknologi sayap selama ribuan tahun tanpa ada pembaruan desain. Ini menunjukkan bahwa narasi tersebut statis, tidak berkembang, dan sangat tergantung pada apa yang bisa dilihat oleh mata telanjang orang zaman dulu. Kita harus mulai berani melihat ini sebagai sebuah fenomena psikologis. Pareidolia, atau kecenderungan manusia untuk mencari pola yang akrab dalam sesuatu yang tidak dikenal. Karena manusia tidak bisa memahami entitas yang benar-benar asing, kita memberikan mereka fitur yang kita kenal agar mereka terasa nyata. Kita memberikan mereka sayap agar kita bisa melabeli mereka sebagai makhluk terbang. Padahal dalam realitas objektif, jika memang ada entitas yang melampaui manusia, mereka kemungkinan besar tidak akan memiliki kemiripan sedikit pun dengan burung atau manusia. Keberadaan saya pada malaikat bukanlah bukti adanya keajaiban, melainkan bukti adanya keterbatasan imajinasi manusia yang kemudian dikunci oleh dogma agama sehingga tidak boleh lagi dipertanyakan kebenarannya. Kalau kita coba bedah lebih jauh mengenai narasi perjalanan ke langit ini, kita akan menemukan sebuah problem geografis yang sangat mendasar. Konsep naik ke langit mengasumsikan adanya arah vertikal yang absolut di alam semesta. Bagi manusia kuno yang mengira bumi adalah pusat segalanya, atas berarti menuju Tuhan dan bawah berarti menuju inti bumi atau neraka. Namun astrofisika modern memberitahu kita bahwa tidak ada arah atas atau bawah yang absolut di luar angkasa. Jika seorang malaikat mengepakkan sayapnya untuk naik dari Jakarta, dia menuju ke arah yang berbeda dengan malaikat yang naik dari New York. Mereka akan berakhir di titik-titik yang sangat berbeda di galaksi kita. Jadi, bayangan tentang sebuah singgasana yang berada di puncak langit yang bisa dicapai dengan terbang ke atas adalah sebuah konsep yang sangat parokial atau picik. Ini adalah sisa-sisa pemikiran bahwa langit itu berlapis-lapis seperti kue yang bisa dipanjat. Dalam realitas kosmik, langit itu tidak berujung dan tidak memiliki lantai atas. Menggunakan sayap untuk navigasi ruang tanpa orientasi vertikal ini adalah sebuah anomali logika yang hanya bisa lahir dari ketidaktahuan manusia tentang bentuk bumi dan alam semesta. Kesimpulannya, setiap kali kita membedah atribut-atribut gaib ini, kita selalu menemukan jejak-jejak keterbatasan manusia yang sangat nyata. Sayap malaikat adalah monumen bagi ketidaktahuan kita di masa lalu tentang aerodinamika, astronomi, dan fisika energi tinggi. Itu adalah upaya puitis untuk menjelaskan transendensi, namun secara teknis ia gagal total. Bagi orang yang sudah tidak lagi terikat oleh dogma, melihat gambar malaikat bersayap bukan lagi melihat sebuah keagungan, melainkan melihat sebuah kekeliruan logika yang terjebak dalam sejarah. Kita telah melampaui masa di mana kita membutuhkan izin Tuhan untuk mengerti kenapa burung terbang. Dan sudah saatnya kita melampaui masa di mana kita percaya bahwa penguasa alam semesta membutuhkan kurir-kurir bersayap untuk menjalankan tugas-tugasnya. Realitas jauh lebih kompleks, jauh lebih matematis, dan jauh lebih menakjubkan daripada sekadar imajinasi tentang manusia bersayap yang terbang di ruang hampa.
Pada akhirnya, kita harus berani mengakui bahwa seluruh hierarki makhluk langit yang digambarkan dengan sayap-sayap megah ini adalah bentuk antropomorfisme yang dipaksakan. Kita cenderung menciptakan asisten-asisten Tuhan dalam rupa yang paling ideal menurut standar biologis kita sendiri. Namun, jika kita melihat keluar sana, ke kedalaman ruang angkasa yang dipenuhi oleh nebula, lubang hitam, dan radiasi latar belakang kosmik, gagasan tentang makhluk humanoid bersayap yang terbang di antara galaksi terasa sangat kerdil. Sayap adalah solusi evolusioner untuk tantangan gravitasi dan atmosfer di sebuah planet kecil bernama Bumi, bukan solusi universal untuk navigasi antar dimensi atau perjalanan lintas semesta. Mempertahankan keyakinan bahwa entitas gaib membutuhkan alat mekanis seperti sayap untuk menjalankan tugasnya adalah bentuk penolakan terhadap realitas fisik yang sudah kita petakan dengan susah payah selama ratusan tahun terakhir. Fenomena sayap malaikat ini adalah pengingat bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak sebenarnya hanyalah warisan imajinasi dari masa lalu yang belum mengenal sains. Ketika teks-teks kuno menjawab pertanyaan tentang burung terbang dengan izin Tuhan, itu adalah akhir dari pencarian ilmu pengetahuan bagi mereka. Tapi bagi kita, itu adalah titik awal untuk bertanya lebih dalam. Kita tidak bisa lagi menerima jawaban yang mematikan nalar hanya karena ia terdengar puitis atau religius. Realitas alam semesta bekerja dengan hukum-hukum yang konsisten, tanpa perlu intervensi makhluk-makhluk bersayap yang secara teknis tidak mungkin bisa terbang di ruang hampa udara. Memahami hal ini memang akan meruntuhkan kenyamanan dogmatis, tapi di saat yang sama, ia membebaskan pikiran kita untuk melihat semesta apa adanya, sebuah mekanisme yang luar biasa tanpa perlu tambahan ornamen mistis yang tidak logis. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Jika kalian merasa diskusi-diskusi seperti ini penting untuk terus disuarakan guna membuka cakrawala berpikir yang lebih rasional, jangan ragu untuk mendukung kami. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten provokatif lainnya dari kami di channel Silent Majority. Suara kalian sekecil apapun adalah bagian dari gerakan untuk mengedepankan logika di atas dogma. Bagi kalian yang ingin mendapatkan akses lebih dalam, kami sangat menyarankan untuk bergabung dalam membership channel kami. Dengan menjadi member, kalian akan mendapatkan akses awal untuk setiap video baru sebelum dirilis ke publik, serta konten-konten eksklusif khusus member yang membahas topik-topik sensitif dengan jauh lebih detail dan mendalam. Dukungan kalian melalui membership sangat membantu kami untuk tetap independen dan terus memproduksi konten berkualitas tinggi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis dan tetaplah berpikir.